Wajah Albert Einstein terpampang di sampul majalah Time edisi Juli 1946, lengkap dengan rambut acak-acakan dan ekspresi jenaka yang khas. Di belakangnya, terlukis ledakan disertai tulisan EMC2. Tak berselang lama, Newsweek melabelinya dengan sebutan, "The Man Who Started It All". Meski Einstein tidak turut langsung dalam upaya pengembangan senjata nuklir di proyek Manhattan, kontribusinya dalam memprakarsai penelitian bom atom di Amerika Serikat menjadi citra buruk yang melekat pada dirinya untuk waktu lama. Terlebih pengeboman Hiroshima dan Nagasaki menimbulkan luka yang sangat dalam bagi dunia. Sungguh ironis. Citra tersebut sama sekali tidak mencerminkan diri Einstein seutuhnya. Didorong oleh naluri lama sebagai pendukung pasifisme, ia justru menghabiskan puncak karirnya dengan upaya keras mencegah perang dan penggunaan senjata nuklir. Hal yang menjadikannya dicintai sekaligus dibenci. Jiwa pemberontak dan vokalnya terhadap isu itu tumbuh dari hasratnya atas sebuah dunia di mana ilmu pengetahuan dapat maju dan berkembang bebas dari batasan otoritas dan prasangka sosial. Sejak usia yang muda, ia amat menghargai rasa ingin tahu dan ketakjubannya pada alam semesta, yang akhirnya menjadi motivasi seumur hidupnya. Dalam biografi ini, Walter Isaacson tak hanya membawa kita menyelami pemikiran Einstein, tetapi juga melukiskan sosok manusia di balik status ikon genius. Albert Einstein menyatakan bahwa manusia prasejarah hidup dalam keadaan kekurangan dan kecemasan yang konstan. Evolusi manusia adalah proses evolusi dalam sejarah primata yang menyebabkan munculnya Homo sapiens sebagai spesies tersendiri dari famili hominid, yang mencakup kera besar. Proses ini meliputi perkembangan bertahap dari sifat-sifat seperti bipedalisme dan kemampuan berbahasanya manusia, serta perkawinan silang dengan hominin lain, yang menunjukkan bahwa evolusi manusia tidaklah linear, akan tetapi berbentuk seperti jaringan. Studi evolusi manusia melibatkan sejumlah disiplin ilmu, termasuk antropologi fisik, antropologi evolusi, primatologi, arkeologi, paleontologi, neurobiologi, etologi, linguistik, psikologi evolusioner, embriologi dan genetika. Primata berpisah dari mamalia lain sekitar 85 juta tahun silam, yakni pada periode Kapur akhir. Primata kemudian menghasilkan garis keturunan yang berurutan mengarah ke superfamili kera, yang memunculkan keluarga hominid dan ungka, yang kemudian berpisah satu sama lain sekitar 15-20 juta tahun yang lalu. Hominid Asia, mencakup orangutan, lalu berpisah dari hominid Afrika sekitar 14 juta tahun silam. Dari hominid Afrika, hominin, termasuk subtribus Australopithecine dan Pan, berpisah dari tribus Gorillini, gorila, antara 8-9 juta tahun silam. Australopithecine, termasuk nenek moyang berkaki dua manusia yang telah punah, berpisah dari genus Pan, yang terdiri dari simpanse dan bonobo, 4-7 juta tahun silam. Dari hasil evolusi Australopithecine kemudian lahirlah genus Homo dengan ditandai oleh kemunculan Haji habilis lebih dari 2 juta tahun silam, dan dari garis keturunan tersebut kemudian lahirlah manusia modern secara anatomis sekitar 300.000 tahun silam. Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas. Kesimpulan evolusi menurut Albert Einstein dan Charles Darwin adalah sebagai berikut. Menurut Albert Einstein, evolusi adalah proses perubahan yang terus-menerus dalam alam semesta, di mana segala sesuatu berkembang dari bentuk yang lebih sederhana menjadi yang lebih kompleks. Einstein percaya bahwa evolusi ini didorong oleh hukum-hukum alam yang konsisten dan teratur. Sementara menurut Charles Darwin, evolusi adalah proses di mana makhluk hidup mengalami perubahan genetik dari generasi ke generasi, sebagai respons terhadap tekanan lingkungan. Melalui seleksi alam, organisme yang memiliki sifat-sifat yang lebih cocok untuk bertahan hidup akan lebih mungkin untuk berkembang dan melanjutkan keturunannya. Kesimpulan dari pandangan keduanya adalah bahwa evolusi adalah fenomena alam yang fundamental, di mana semua bentuk kehidupan di bumi telah berkembang dari nenek moyang yang sama melalui proses yang bertahap dan berlanjut. Dengan kata lain, evolusi menggambarkan perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam kehidupan sepanjang waktu. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga harimu menyenangkan.